Tematik kelas 6, tematika Mupel PPKN, bagian kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua kan? Oke, jangan lupa senantiasa tetap rajin beribadah. Semangat belajar dari rumah dan patuhi kedua orang tua. Dan yang terakhir, selalu jaga kesehatan. Mari kita awali pembelajaran pada kesempatan hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa persiapkan buku tulis, buku paket, dan alat tulis. Hari ini kita akan belajar tematika, tokoh dan penemuan Mupel PPKN bagian kedua. Tujuan pembelajaran di Mupel PPKN KD 3.2 adalah menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasan pertama di Mupel PPKN bagian kedua ini adalah hak sebagai warga negara dalam undang-undang. Anak-anak, masihkah kalian ingat apa pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Yuk kita review sebentar. Hak adalah sesuatu yang diperoleh setiap orang sejak lahir. Sementara kewajiban, sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Sementara tanggung jawab yaitu sebuah perbuatan yang dilakukan oleh setiap individu yang berdasarkan atas kewajiban maupun panggilan hati seseorang. Sekarang perhatikan hak-hak kita sebagai warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Apa saja ya hak-hak kita? Perhatikan berikut ini. Yang pertama, hak memperoleh kemerdekaan dan bebas dari penjajahan. Ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Yang kedua, memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan mendapat perlindungan hukum. Ada dalam pasal 27 ayat 1. Berikutnya, hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ada dalam pasal 27 ayat 2. Hak ikut serta dalam upaya bela negara ada dalam pasal 27 ayat 3. Hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran ada dalam pasal 28E ayat 3. Berikutnya, hak mendapatkan fasilitas kesehatan ada dalam pasal 28H ayat 1. Hak berikutnya yaitu memeluk agama dan beribadah menurut ajaran agamanya. Ada dalam pasal 29 ayat 2. Hak ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara ada dalam pasal 30 ayat 1. Berikutnya yaitu hak mendapatkan pendidikan ada dalam pasal 31 ayat 1. Hak memanfaatkan sumber daya alam pasal 33 ayat 1. Anak-anak, ternyata hak kita sebagai warga negara banyak sekali ya.
dan itu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kita harus memanfaatkan hak kita dengan sebaik-baiknya. Contoh hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga negara. Yang pertama adalah hak kewajiban sebagai pengguna listrik di rumah. Hak kewajiban dan tanggung jawab sebagai pengguna listrik di rumah adalah haknya mendapatkan pelayanan yang baik, mendapat tenaga listrik secara terus-menerus, mendapatkan pelayanan perbaikan jika ada gangguan. Kewajiban kita agar memperoleh hak tersebut adalah menjaga keamanan instalasi listrik, menghemat penggunaan listrik sesuai kebutuhan, kemudian membayar tagihan pemakaian listrik. Tanggung jawab kita sebagai pengguna listrik yaitu bersedia diputuskan aliran listriknya jika tidak melakukan pembayaran sesuai batas waktu yang ditentukan. Contoh berikutnya yaitu hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai pengguna jalan. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai pengguna jalan adalah haknya mendapatkan fasilitas yang sama dalam menggunakan jalan raya, mendapatkan informasi tentang peraturan lalu lintas. Kewajiban kita yaitu menjaga rambu-rambu lalu lintas, melaporkan jika ada kecelakaan. Tanggung jawab kita sebagai pengguna jalan yaitu bertanggung jawab jika melakukan pelanggaran lalu lintas dan bersedia untuk mendapatkan hukuman. Hak sebagai pengguna angkutan umum yaitu menerima pelayanan terbaik di dalam angkutan umum. Kewajiban kita membayar dengan harga yang telah disetujui, kemudian tidak merusak fasilitas angkutan umum. Tanggung jawab kita yaitu berani bertanggung jawab jika merusak fasilitas angkutan umum dan mau dihukum atau didenda. Contoh yang terakhir yaitu hak, kewajiban, dan tanggung jawab pengguna tempat wisata atau fasilitas umum. Apa saja hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya? Perhatikan ya. Haknya yaitu berkunjung ke tempat wisata, menikmati semua fasilitas yang ada di tempat wisata, menikmati tempat wisata yang bersih dan nyaman. Kewajiban kita membayar tiket masuk, menjaga semua fasilitas agar tidak rusak. Kemudian wajib ikut serta menjaga kebersihan. Tanggung jawab kita yaitu bertanggung jawab jika merusak fasilitas wisata dan tidak menjaga kebersihan tempat wisata dengan baik. Hak dan kewajiban warga negara menjaga kelestarian lingkungan. Hak kita yaitu mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat. Kewajiban kita yaitu menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Dan tanggung jawab kita yaitu menanami hutan kembali atau reboisasi, melakukan penghijauan, mengurangi penggunaan plastik, tidak membuang sampah di sungai atau di laut, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Yang terakhir, tidak membakar sampah. Kewajiban warga negara dalam mengisi kemerdekaan. Kewajiban kita yang pertama adalah menghormati orang lain beribadah menurut agama atau keyakinan masing-masing, saling menghormati atau menghargai antar sesama, mengembangkan rasa toleransi dalam keragaman sosial, bermain dengan siapapun tanpa membeda-bedakan agama, suku, dan budaya, menjaga rasa kebersamaan dan persatuan dimanapun berada. Yang terakhir, menjaga kelestarian lingkungan. Tanggung jawab sebagai warga negara.
Tanggung jawab kita sebagai warga negara adalah belajar dengan baik, membela nama baik bangsa sendiri, mengabdi kepada negara penuh rasa ikhlas, menggunakan produk dalam negeri, memperkokoh persatuan dan kesatuan. Berikutnya yaitu manfaat tanggung jawab sebagai warga negara. Yang pertama, akan tercipta generasi yang kuat, bekerja keras, dan bertanggung jawab. 2. Membentuk karakter bangsa yang kuat, serta masyarakat yang damai dan sejahtera. Muatan JSIT atau internalisasi Islam. 5 perkara yang wajib ditunaikan seorang muslim terhadap saudaranya yang muslim. 1. Menjawab salam. 2. Mendoakan yang bersin. 3. Memenuhi undangan. 4. Menjenguk orang sakit. 5. Mengantar jenazah. Hadis riwayat Muslim nomor 2126. Alhamdulillah, pembelajaran di tema 3 MUPEL PPKN sudah selesai. Semoga kita bisa menggunakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab kita dengan baik dan sungguh-sungguh. Jangan lupa anak-anak tetap semangat belajar dari rumah, semangat beribadah, tetap jaga kesehatan, dan selalu patuhi kedua orang tua. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.